Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang angin pasat dan angin anti pasat. Mungkin pada saat kalian waktu di SMP pernah diajarkan oleh ibu atau bapak gurunya berkaitan dengan angin pasat dan angin anti pasat. Saat ini Bapak akan menguatkan kembali berkaitan dengan peristiwa angin pasat tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan angin pasat, bagaimana terjadinya, dan apa dampaknya terhadap kehidupan di Indonesia, ya. Kita lihat pada paparan berikut ini. Jadi angin pasat bisa dilihat pada peta atau gambar ini. Kalian fokus pada warna panah warna merah. Di sini ada garis ekuator, garis yang membagi dunia menjadi dua bagian, ya, atau garis khatulistiwa, ya, lintang rendah 0 derajat, kemudian ada di atasnya 23,5 derajat lintang utara, ya, atau daerah subtropis utara, dan 23,5 derajat lintang selatan atau subtropis selatan. Nah, daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau ekuator, di mana sinar matahari beredar di sini, ya, matahari beredar sekitar sini semua, sehingga daerahnya relatif panas, sehingga memiliki tekanan rendah. Jadi semua daerah ekuator atau khatulistiwa memiliki tekanan rendah, sedangkan di daerah subtropis yang relatif dingin dia memiliki tekanan tinggi. Nah, di sini anginnya bertiup, ya, dari daerah subtropis utara yang tinggi tadi, ya, atau maksimum menuju ke daerah tekanan rendah, yaitu di daerah khatulistiwa atau ekuator. Nah, bertiupnya angin dari daerah subtropis menuju tropis ini disebut dengan angin pasat. Ya, baik dari belahan bumi utara maupun dari belahan bumi selatan, dia bertemu di daerah khatulistiwa. Nah, di belahan bumi utara berembus angin pasat timur laut. Silakan dilihat pada mata angin TL, situ ada tulisan TL, ya. Jadi dari arah timur laut yang di belahan utara, sedangkan di belahan bumi selatan berembus angin pasat tenggara. Bisa dilihat pada mata angin TG di situ. Nah, yang jelas angin pasat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropis, ya, menuju ke daerah tropis atau khatulistiwa. Nah, masih berkaitan dengan angin pasat, angin ini bertemu di daerah khatulistiwa tadi, dan karena suhunya yang tinggi atau panas, sehingga angin tersebut bergerak naik ke atas, ya, gaya konveksi, gaya dorong ke atas atau vertikal. Nah, pada saat dia naik ke atas ini, dia banyak sekali membawa uap air. Ya, uap air tersebut karena dia semakin lama semakin ke atas semakin mendingin udaranya, maka komposisi dari uap air tersebut akan mengalami pemampatan atau kondensasi. Ya, kalau bahasa sehari-hari namanya pengembunan, berubah menjadi awan. Nah, awan tersebut jika sudah mencapai titik jenuh akan dia turun, ya, atau jatuh menjadi hujan. Nah, hujannya jatuh di sekitar daerah tropis atau khatulistiwa atau ekuator. Sehingga daerah-daerah sekitar khatulistiwa atau ekuator seluruh dunia, ya, yang dilalui garis khatulistiwa itu akan selalu basah, ya, dan lembab akibat adanya angin pasat yang membawa air ini. Jangan heran, ya, nanti pada daerah-daerah tropis ini, ya, akan dijumpai adanya hutan hujan tropis, ya, hutan yang selalu basah. Bisa dijumpai di Indonesia, kemudian di pulau-pulau sekitaran Samudra Pasifik, kemudian di benua Amerika Selatan di Amazon, ya. Kemudian juga bisa dijumpai di Afrika bagian tengah, ya. Kemudian juga daerah-daerah di Samudra Hindia yang dilalui oleh garis khatulistiwa merupakan daerah-daerah yang selalu lembab atau basah, maka disebut dengan hutan hujan tropis. Nah, nanti kalau kita mengkaji berkaitan dengan peristiwa angin pasat ini, peristiwa hujannya ini disebut dengan hujan zenital, ya, zenital karena dia ke atas, atau hujan vertikal, ya, karena naik ke atas juga, atau hujan konveksi, ya, atau bisa juga disebut dengan hujan tropis karena terjadi di daerah tropis. Ini akibat adanya angin pasat.
Sedangkan angin antipasat ini adalah kebalikan dari pasat ya. Pada ketinggian tertentu, awan yang tadi naik dari daerah subtropis ke daerah tropis tadi naik dari tropis, ya, kemudian hujan membentuk awan, ya, hujan kemudian membentuk hutan hujan tropis ya. Nah ini nanti anginnya berbelok, ya, angin dari pasat tadi berbelok. Coba kalian lihat pada ilustrasi gambar warna pada panah warna merah ya, itu akan berbelok menuju ke subtropis kembali. Jadi dia berbelok dari daerah tropis tadi, belok menuju ke daerah subtropis utara maupun subtropis selatan, ya, ke utara maupun ke selatan lagi. Nah berbeloknya ini dari daerah tropis menuju subtropis ini disebut dengan angin antipasat. Nah karena tadi di daerah tropis tadi angin pasat tadi sudah dijatuhkan hujannya di daerah khatulistiwa atau tropis, sehingga pada arah pembelokan angin antipasat ini dia tidak membawa air lagi. Jadi anginnya bersifat kering. Nah, jatuh di daerah-daerah sekitar lintang 30 sampai 40 derajat lintang utara dan 30 sampai 40 derajat lintang selatan. Nah, daerah-daerah yang dilewati oleh angin antipasat ini yang tadi bersifat kering itu menyebabkan daerah-daerah tersebut menjadi daerah gurun pasir. Fenomenanya bisa kita lihat pada daerah-daerah di sekitar Afrika. Di situ ada gurun Kalahari, ya, gurun Namibia, kemudian di Gobi di Cina, ya, di daerah Asia Barat, kemudian juga di gurun Nevada di Amerika Utara, kemudian di Atacama, kemudian ada lagi gurun di Australia. Ini merupakan daerah-daerah yang mendapat paparan dari angin antipasat yang bersifat kering tadi. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan angin pasat dan antipasat. Jika kalian belum paham atau ada yang mau dipertanyakan, bisa diskusikan di kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.